dalilnya. Kamu sudah gugur, kamu udah kalah. Kalau saya ditanya, mana seluruh firman yang disimpan oleh Tuhan di dalam mulut Nabi Muhammad? Al-Quran, jelas. Nah, sekarang yang kedua, kamu kalah di sini. Yang kedua, di dalam kisah para wartawan 3 bab 22 sampai 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Elohim akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kamu mengatakan tadi Yesus. Ketika Yesus datang menyampaikan firman, siapa yang dibasmi? Yesus atau orang Yahudi? Jawab. Yesus. Yang dibasmi siapa? Yesus atau orang Yahudi? Hah? Yesus. Berarti nabi yang ketika firmannya tidak diterima, firmannya tidak didengarkan itu malah membasmi orang-orang yang menentangnya, itu siapa? Apa? Siapa, Bung? Siapa, Bung? Apa? Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu siapa? Nabimu. Ya, betul. Berarti nabi yang sama seperti Musa adalah Nabimu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya sudah. Sudah ya. Yang bangkit siapa? Yang bangkit itu adalah Lucifer. Baca Yesaya 14 nomor 15. Nah, sakit lagi kan? Sakit. Baca Matius 12 nomor 43 dengan 38 sampai 40. Nah, sakit lagi kan? Yang bangkit dari kematian itu Lucifer. Yesaya 14 nomor 15. Ke dunia orang mati engkau akan diturunkan. Oke. Kemudian dibangkitkannya di mana? Di Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga bangkit. Berarti itu adalah tanda untuk angkatan. Kebangkitan adalah tanda untuk angkatan jahat. Jahat. Jadi Yesus berkata, ya, jika kamu tidak percaya akan kata-kataku, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Ah, bagus. Percayakah? Percayakah Anda? Enggak ada ayat itu, enggak begitu bunyinya. Jadi dakwalah dengan hasil dustamu, karena bapamu adalah pendusta. Terima kasih. Pandai. Kubacakan dalilnya di Yohanes 8 ya. Kita lihat ya supaya kabur. Aduh, kasihan kali dia tersiksa malam Tapi ini. sebenarnya tadi itu anak rahnya udah bocor loh itu. Maaf ya kawan, bukan saya ingin menyiksa kamu, tapi kamu aja ngotot tanpa ilmu. Jadi gini, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jadi yang ingin membunuh Yesus itu juga memiliki bapa. Yesus juga memiliki bapa. Bapa mereka berbeda, sama-sama bapak-bapak. Jawab Yesus. Bapak kami, jawab mereka kepada Yesus, Bapak kami adalah Bapak Abraham. Yesus kemudian menjawab, jikalau benar, sekiranya kamu benar anak-anak Abraham, tentulah kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan adalah justru berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan perkataan yang benar kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Siapa bapaknya mereka? Iblis. Makanya orang-orang yang ingin membunuh Yesus, bapaknya iblis. Itu kata Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Orang-orang yang mau membunuh Yesus dan orang-orang yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus, semua adalah anak-anak iblis. Halo semua, saya mau bertanya ini sama
sebagai ustadz. Saya nggak tahu Juma ini seorang ustadz atau apa ya. Kalau cuma modal bertanya suaranya dipelanin, jangan kayak orang pintar, Bang. Dulu sebelum Bang, saya mau bertanya. Jangan dulu, saya orang. Jangan kayak seorang pintar. Bertanya itu levelnya orang nggak tahu. sebelum Anda bertanya, Anda apa? Siapa Anda? Gimana saya mau bicara kalau Sebelum bertanya siapa Anda, agama Anda apa? saya Kristen? Oke. Tolong, ya silakan. Ya. Jadi begini, tadi kalian singgung-singgung orang mau menjadi mu'alaf lah, itu bukan urusan kami. Itu adalah panggilan hidup masing-masing orang. Ya. Jadi kalaupun misalnya ada orang yang akhirnya dia menjadi Islam, itu bukan urusan kami, dan karena itu bukan, nanti di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan. Sakit hati. Tidak sakit hati, Bung. Tidak sakit hati. Dengar dulu. Bisa saya bicara dulu. Saya mau bahas masalah ini adalah bahwa di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu Al-Quran berapa? Surat ini? An-Namal, Apa ini? surat An-Namal 27. Ya. Coba dibaca. Coba dibaca, saya akan bacakan buat saudara ya. Ya. Innama umirtu an abuda robaham hamzili baldadzili Apa sih itu? wallahi. Bukan bukan halaman, bukan 27 itu, salah. Weh, 27 ayat 91. Oh. Aduh. Surat An-Amal 27 ayat 91. 91. Weh, terjemahannya aja kau baca daripada Latinnya saya akan aja nggak bacakan benar. terjemahannya. Ah. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Artinya Muslim itu adalah hanya menyembah Tuhannya orang Mekah, hanya menyembah Tuhannya orang Arab. Gitu. Ini kitabmu sendiri yang ngomong. Oke, saya tanya. Jadi saudara-saudara, Oke. kalau Anda disuruh Saya tanya, aku tanya sama mu ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada bukti bahwa sebentar dulu. Jangan kamu dulu. kamu sok pintar, tapi ilmu nggak ada. Kalau nggak mau diatur, gua kick. Saya kan udah bilang, saya ini orang bijaksana. Ilmu minim, tapi sok jagoan. Kayak mana? Di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan, Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada aku. Akulah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, sekarang ketika Tuhannya orang Yahudi mengatakan, Akulah Tuhan langit dan bumi. Kira-kira Tuhannya Mekah termasuk nggak dia? Dong, langit dan bumi. Kan tulul. Tulul kan? Mungkin kalau Jokowi ke Papua sana ngomong begini, aku presidennya orang Papua. Oh, berarti bukan presiden Indonesia dia, Bang Juma. Cuma presidennya orang Papua dia. Modal terjemah. Ini ada Oten bukan nih, Padlia. Oten atau Kristen? Atau Kristen. Muslim apa Oten? Ntar dulu bang, teman-teman ya. Kalau saya udah ngomong diam dulu, gantian bicara, lu masih ngoceh. SP1, SP2, SP3, lu masih ngomong, saya kick. Artinya kamu naik di sini nggak mau mendengarkan aturan. Memang dasar Kristen ini nggak mau diatur. Kau dibawa lah kau. Kan Iya, puas saya, gitu ya. karena- Puas saya kalau nge-kick orang gitu loh. Emosi Lanjut. Bang Andi, Iya. kan emosi. Sakit hati Gurunda. Hati. Iya. Sakit hati. Jadi kalau naik di sini itu, ini orang Muslim loh, ada aturan. Dipersilakan bertanya. Kalau bilang Anda bilang stop, ya sudah gantian. Dengarkan dulu lagi Bang Juma, habis itu Anda lagi. Tapi kalau Anda nggak mau diatur, tadi saya rencana pakai tangan untuk kick, terpaksa yang terakhir tadi saya pakai kaki. Mohon maaf. Wah, Temi.
HP saya rusak loh pakai kaki. Mau diapalah? Caranya bagaimana itu pakai kaki? Ya itu dia. Terjemahin aja sendirilah. Maksudnya sambil garuk-garuk kaki pencet HP gitu maksudnya. Khalaqas samawati wal ardh wa ja'az zuluma dan seterusnya. Itu bukti Allah Tuhan yang umat Islam sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke? Berarti dia Tuhannya negeri Mekah. Dia Tuhannya negeri Israel. Dia Tuhannya negeri Indonesia. Nah, kalau dikatakan Elo Yisrael, berarti Tuhan untuk Israel saja. Kan lucu. Tapi yang paling lucu tadi katanya surat An'am, apa tadi itu nomor ayat 27 ya? Iya. Kalau ayat 20 itu enggak kayak gitu. Orangnya Kan aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau ayat 27 itu, Semuanya. kalau ayat 27 itu Nabi Sulaiman. Iya. Asodakta. Ampun taminal kazibin. Oke, masih ada yang mau menangis? Ini ada Bareta. Bareta, selamat malam. Bareta, Muslim apa Kristen? Tadi Baik, Bang Solusi Pinjol, naikin yang hotel aja ya, sortir. tadi dia bilang gini, saya nggak mau mengurus yang dia mualaf itu, tapi dia sakit hati, Sakit. sakit. Kenapa? Penekanan kata-katanya, penekanan Selama- suaranya tuh kayak sakit. Karena selama ini memang dengan adanya Banyuma eksis di TikTok, Iya. orang-orang Cendol. ini nggak cendol Banyuma, ini fakta loh. Suara anda diputar di gereja loh. Bagaimana nggak sakit hati mereka? Suara anda diputar gereja, berapa jemaat terguncang di sana? Bayangkan itu. Iya. Macin dulu sih. Ini fakta, nggak apa-apa Makin lah kita, sakit hati. nggak apa-apa lah kita riak, tapi kan ini fakta begitu. Moderator, naikin yang Kristen aja ya moderator. Gurunda itu ada si mic rusak itu minta naik terus. Siapa? Itu ada si mic Ya udah naik. yang mic-nya rusak tadi. Ya nggak apa-apa. Naikkan. Iya. Siap. Iya, tolong jangan diturunin dong. Kita berdialog dengan santai lah. Ya, tapi pakai topik dulu. Sekarang anda topiknya ini apa? Nah, topiknya kita bahas Al-Quran. Nah, lu bahas Al-Quran sama siapa lu? Satu Nah, arah, saya jangan Kristen. satu Satu arah. arah itu Dua namanya. arah. Gini. Nggak bisa nggak gini, lu dengar. Gue yang ngatur, nggak bisa satu arah. Gue pengen tes ilmu lu. Kalau benar-benar Satu, gue pakai kaki nih. Gue pakai kaki nih. Dua Kalau nggak mau arah. diatur, kalau nggak mau diatur turunin aja kalau nggak mau diatur. Kamu diatur ya. Na. Aktif. Ya, Sakit kan? sekarang sinyalnya yang rusak. Tadi mic-nya yang rusak. Capek. Kalau kau nanya baik-baik sama nanya Banyuma sih lah. Ini mau bahas Al-Quran, siapa lu? Udah gitu kayak sombong, kayak orang berakal aja. Emang bisa baca Quran? Baca Quran aja tadi entah apa-apa bahasa Latinnya yang dibaca koplak. Mau membahas Al-Quran. Mana tadi teman kita yang satu? Itu sinyalnya itu muter-muter. Ntar naik lagi dia. Oh, yang Tadi mic-nya rusak, sekarang sinyalnya yang rusak. Itu Bang Dewa dianggurin dari tadi, coba disapa dulu Bang Dewa. Bang Dewa, assalamualaikum. Tanya dulu Islam atau Assalamualaikum ini? warahmatullahi wabarakatuh. Islam apa Kristen, Bang Dewa? Alhamdulillah. Lanjut. Nescafe yang mau naik yang rusak mic-nya. Oh, dia mau naik lagi. Kemo, kalau mau naik, kita diskusi dua arah, tapi harus mau diatur ya Kemo ya. Yang ngatur. Harus mau diatur. Ntar dulu ya. Kamu bawa topik apa? Dua arah. Dua arah, oke. Iya. Dua arah. Apa itu? Ini aja Bang Handi, saya punya tema Bang Handi.
kitab mana yang palsu, itu aja udah. Kitab Itu mana dua yang arah palsu? itu. Nah, itu dua Dua-duanya arah itu. asli. Kitabnya mereka ini asli dari wartawan. Oke, kalau menurut saya kitab yang palsu itu adalah Al-Quran. Silakan dibuktikan. Anda buktikan. Kenapa saya begitu? Ya. Karena 70% isi Al-Quran itu diambil dari Alkitab. Saya kasih bukti buat saudara. Coba Silakan. buka surat Al-Baqarah ayat Ya. 30. Oke. Coba dibaca. Karena kan Oh, kalian yang tadi baca lah. meminta saya untuk saya baca terjemahannya ya. Ya, silakan. Ya. Ini berbicara tentang Adam. Di mana pada Ya. saat itu Adam diciptakan itu di surga. Hmm. Oke? Pertanyaan saya adalah pada saat Adam diciptakan itu dia diambil dari mana? Buktikan kepalsuannya dulu. Kau nak bertanya. Dan Buktikan ingat, kepalsuannya. Buktikan kepalsuannya dulu. Ya. Dan ingatlah Kepalsuannya dulu. ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah, penguasa, ya, di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Palsunya di mana? saya bertanya kepada beberapa ustadz dan mereka Jangan menjawab- bertanya, buktikan. Jangan bukti bertanya, palsunya buktikan. mana? Bukti Saya palsunya mana? bertanya. Enggak Saya bisa bertanya. bertanya. Bukti kepalsuannya mana? Bukti palsunya mana? Jangan bertanya. Katanya mau membuktikan. Kok bertanya? Goblok lu. Saya bertanya. Enggak bisa bertanya, buktikan. Enggak bisa bertanya, Bang. buktikan. Kepalsuannya mana, Bang? Kangen juga nih ada orang yang Saya buktikan kepalsuannya ya. Ya. Di dalam kitabmu sendiri bahwa dia menceritakan bahwa manusia itu diciptakan di sorga. Betul? ya, terus Nah, pertanyaan saya adalah di mana kenapa bahwa- bertanya? Buktikan, jangan bertanya. Anda mau membuktikan kepalsuan Al-Qur'an. Yang kamu jadikan standar apa? Kamu jadikan pembanding apa? Sehingga mau kamu buktikan. mengatakan Al-Quran palsu. Saya Ya, jadikan Alkitab-kitab pembanding sampah lo pakai untuk jadikan standar coba- gimana sih? saya bahwa Alkitab itu Coba, Alkitab sampah. Alkitab itu kitab sampah, jadi jangan Coba dijadikan buktikan saya. standar. Iya, Nggak yang cocok. sampai itu Buktinya, Bible. saya kasih contoh kepada saudara. Buktinya Adam itu diambil dari mana? Kata Adam kenapa itu diambil dari bertanya? mana? Menurut kalian Adam itu artinya apa? Jangan bertanya, buktikan. Buktikan. Nah ini saya kan buktikan kepada saudara. Iya. Kalian kan Apa buktinya? bahwa Buktinya apa? Buktinya apa? bahwa Anda cuma ketika- bertanya-tanya. ketika Al-Quran ini ketika Adam itu diciptakan, dia diciptakan di surga. Pertanyaan saya adalah, kan saya kasih Ya, kan ini buktikan, kan palsu. buktikan, jangan bertanya, buktikan. Ini kan palsu nih. Ya, jangan bertanya, buktikan. Membuktikan kok bertanya gimana sih? Surga. Udah cukup ya, gantian ya. Nah, sekarang Banyuma lagi. Jangan bertanya Banyuma, Kita buktikan. nggak tahu apa poinnya, Bang Andi. Nggak usah ada poin lah. Buat apa? Nggak usah. Oh gitu. Ya udah, Ya. lanjut. Jadi bukti kepalsuan kitabnya orang Kristen, satu, perjanjian lama itu terjemahan entah dari mana, bukan dari kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu diwahyukan 1400 tahun sebelum Masehi. Untuk membuktikan bahwa kitabmu itu asli, apakah kitabnya Nabi Musa menggunakan bahasa Septuaginta atau bahasa Ibrani? Ternyata kitabnya Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Dan ternyata kitabmu Perjanjian Lama menggunakan bahasa Septuaginta. Nabi Musa tidak menerima firman dari Elohim dengan menggunakan Yunani Koine atau bahasa Greek atau bahasa Yunani atau bahasa Septuaginta. Nggak ada. Berarti kitabmu palsu. Sederhana kan? Dah. Sakit. Sakit dong. Itu namanya membuktikan, nggak bertanya. Sakit Saya dong. kasih lagi. Bukti kepalsuan Al-Quran adalah Mana yang tadi aja kamu belum sesi pertama belum ada bukti kepalsuannya. Nah, Gimana? saya sudah kasih buktinya kepada kalian. Kalian nggak Mana percaya, kan? bukti kepalsuannya tadi mana? Bukti kepalsuannya adalah Al-Quran itu mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Ya,
Lalu yang mengatakan bukan di surga mana? Lah, bukti yang mengatakan Bukti di surga itu bahwa saya baru Adam berikan dicipta di dalam bumi itu mana dalilnya? Kenapa? Mana dalilnya? Mana dalilnya Adam dicipta di bumi? Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Coba buka kitab Kejadian pasal 1. Mana tertulis di sana? Itu Bahwa Adam palsu, dicipta di kenapa bumi. dipakai? Nah, Gak itu kan apa-apa, kitab gak apa-apa, saya. gak apa-apa. Buktikan Saya di kitab- dalam itu kan kitab kitab saya. kejadianmu itu Adam dicipta Oke, di saya bumi akan itu buktikan. tertulis di mana? Saya akan buktikan. Ya, silakan. Saya buka. Ya. Habis itu saya ngajari kau Bible ya. Oke, saya kasih buktinya kepadamu ya. Ya. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Oke. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, Juma. Mana dari Jadi, bumi mana kalau- tuyul? jadi- Mana? jadi- Mana? Mana jadi- diciptakan di bumi mana? Loh, tadi telingamu ditaruh di mana pada saat saya Ya, ya, katakan? Ketika itu Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam Yang hidungnya, saya dan tanya, manusia itu menjadi yang saya tanya itu, Adam diciptakan di bumi itu mana? Hei, hei, hei. Jangan di mute dong. Botol. Mana buktikan? Ini buktinya. Baca Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Lari lagi ke pasal 1 lagi. Tadi gagal. Aduh, kita palsu dipakai. Aduh. Coba Tadi kalian gagal. para muslim ini ya. Tadi gagal. Dengarkan. Giliran saya ajarin. Ciptakan satu ayat. Giliran saya ngajarin kamu Bible. Diam. Di Loh, dalam Kejadian Gini, 2. Di Kejadian 2 nomor 4. Anda kan Islam. Harusnya yang Anda bahas itu adalah Saya turunin dulu. Saya turunin dulu ya. Nah. Ya silakan Bang Yoma. Dia tuh Udah, gue kau ke turunin dulu. kuburan sana, ke kuburan, bawa menyan. Dalam Kejadian 2 nomor 4, kau dibawa plototin. Plototin itu Biblemu itu yang bahasa Indonesia itu. Di Kejadian 2 nomor 4, di situ diceritakan Tuhan telah selesai menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Di nomor berapa? Nomor 4. Apakah di situ sudah ada Adam? Hah? Belum. Belum. Tapi di situ dikatakan Tuhan telah selesai menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Adam sudah dicipta? Belum. Belum. Nanti Adam dicipta di nomor 7, Cak Ayu. Berarti pada saat di nomor 4 Tuhan telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Harusnya kalau Adam dicipta di bumi, ada Tommy Adam di situ coko keren. Kalau Adam itu dicipta di bumi, pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Adam sudah ada di situ ngopi. Di situ belum ada Adam. Padahal di nomor 4 dikatakan langit dan bumi udah selesai diciptakan beserta isinya. Adam mana? Belum. Nanti di ayat ke-7 Cahayu, ketika debu tanah itu terangkat ke langit, baru Tuhan mengambil lalu menciptakan Adam di situ. Itu sok menggurui bahas Quran. Suruh pendetamu suruh sini. Tapi jangan-jangan Anda juga pendeta tadi itu. Pendeta 20 tahun. Janganlah coba-coba mau menggurui. Saya ini muridnya Akhi Sugi. Siapa yang tidak kenal guru saya? Dasar pacul. Adam diciptakan di bumi. Dalilnya mana? Tunggu ya, aku tunjukkan ya. Kejadian 1 katanya, kejadian 1. Kejadian 1 tompel mana ada? Kejadian 1 parah. Udah kau sunat dulu lah. Kalau sunat kepalanya terbuka, kalau tidak sunat kepalanya tertutup. Nah kayak gitulah. Kalau
saya sih tadi kalau boleh nanya, kalau Adam diciptakan di bumi, di negara mana? Menurut Mas Ahar di Tibet. Tibet ya, di Cina. Menurut yang lain di Irak. Berarti Sakit, Tuhan sakit. turun ke bumi gitu, nyiptain Adam gitu. Iya itu. Padahal di 2 Tawarin 6 ayat 21, Tanganku benarkah sendiri. Tuhan akan Turun ke tinggal bumi. bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi rumah yang ku diami ini. Itu mantap. jadi nggak mungkin Tuhan turun ke dunia, bos. Aku lalu tadi. Itu loh Bang Juma alasannya kenapa di bumi, karena tadi ada bahannya Adam diciptakan dari debu dan tanah. Iya. Nah itu alasannya itu. Aduh, parah. Nanti di nomor 7, nomor 8 endingnya baru berlanjut penciptaan Adam di taman di Eden. Kalau Dalam bahannya bahasa- kalau Ya, bahannya lanjut. Adam mungkin dari bumi kali diambilnya Bang Juma. Bisa masuk Ya, akal. betul. Bukan di bumi diciptakan tapi bahannya Adam diambil di bumi. Ya, Begitu. itu di Inilah. data kejadian 2 nomor 19 itu Bang Andi. Betul. Ya, ini mohon izinnya Pak. Dwi Yesus Purwanto. 18 ayat 23, Eden di surga. Ah, Dwi Purwanto, Muslim Bapak Kristen. Dwi. Assalamualaikum. Muslim. Salam. Ya, Baru saya yang mau Muslim sampaikan. Minta izin. Jangan pindahin topik dulu, ini belum kelar. Ya, bentar Bang Dwi. Lanjut Bang Andi. Jadi mereka tadi itu loh. Jadi anak mereka ini membalikan fakta. Adam diciptakan di bumi karena ada debu dan tanah. Nah, debu dan tanah ini kan memang di bumi. Jadi Tuhannya mereka itu turun ke bumi menciptakan Adam, baru itu naik lagi. Kan gitu. Inilah kebalik-balik. Celup, naik turun. Bang Juma sih ngajarin orang salah. makanya sunat Bang, supaya otaknya itu terbuka. Ya kalau nggak sunat itu otak tertutup, gitulah.